Halo Sobat Ekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Poco F5, tapi ini yang warna biru. Jadinya nyala-nyala gini kalau dilihat ya. Dan di kelas harga 4,7 jutaan untuk yang RAM 8 GB atau yang sekitar 5 jutaan ya, yang RAM 12 GB. Ini tuh recommended banget, menarik banget. Keunggulannya banyak dan kekurangannya juga ada. Yuk kita bahas. Kalau dari segi desain, HP ini udah ikut update sesuai perkembangan fashion smartphone zaman now. Bodinya tuh punya flame flat datar, tapi bodinya nggak dibikin kotak aja. Bodi belakangnya ini tuh punya tepian lengkung 3D, dan kalau dilihat di belakang gini, keren sih ini Poco F5. Bodinya untuk yang warna biru ini punya finishing doff dengan warna metalik yang glowing-glowing. Nyala-nyala gitu kalau kena cahaya. Saya suka banget sama warna birunya. Untuk harga kelas 5 juta, secara desain ini oke kece, tapi secara build quality nggak berasa kayak HP 5 juta. Ya kayak kelas 3 jutaan biasa aja. Karena bodinya masih pakai polikarbonat, belum keramik, belum kaca, dan juga bodi belakangnya ini tuh polikarbonatnya tipis. Jadi nggak berasa istimewa kalau untuk HP kelas harga 5 juta. Tapi kalau tampak depannya, ini asli kece banget. Udah berasa flagship banget, berasa sultan, karena layarnya tuh punya pansel kamera kecil banget. Terus kalau kamu lihat ya, bezel layarnya juga minimalis, super tipis. Udah kayak HP sultan yang harganya bikin kantong tipis. Sampai kalau dilihat terbalik kayak gini, tombol home tuh udah bisa bikin bingung seakan kamera kan. Dan untuk kualitas visual layarnya juga udah berasa luar biasa. Layar ini punya ukuran 6,67 inch Full HD+. Rasionya masih standar ya, 20:9, tapi udah support refresh rate 120 Hz. Pokoknya kualitas layarnya tuh udah bener-bener berasa flagship. Visualnya vibrant mewah, udah DCI-P3, udah HDR10, dan juga udah pakai teknologi Dolby Vision juga. Dan punya kecerahan layar hingga 1000 nits. Jadinya kalau kita bawa keluar ruangan, di bawah cahaya matahari siang-siang, layarnya tetap kelihatan jelas dan nyaman dipakainya. Sementara di sisi perlindungan, layarnya ini udah dilapisi Gorilla Glass. Ya, bukan yang Victus, tapi udah Gorilla Glass 5. Udah cukup tahan gores. Performa touch responnya juga udah super cepet ya. Buat gaming tuh enak banget. Waktu saya cek pakai aplikasi, stabil di 250 Hz. Padahal secara spesifikasi cuma 240 Hz. Bener-bener melebihi janji dan melampaui ekspektasi. Pokoknya layarnya ini bener-bener kelas flagship. Bener-bener mewah. Dan kalau dipakai buat nonton atau main game juga ini mantep banget. Karena bukan cuma layarnya aja, tapi speakernya udah dual speaker, udah stereo. Mau pakai earphone ataupun langsung dari speakernya, suaranya tuh enak banget. Dan kalau kamu sukanya pakai earphone, Poco F5 ini juga masih nyediain loh port audio. Ini fitur yang udah langka di HP kelas harga 5 juta ke atas. Pokoknya kalau nonton video dengerin musik pakai earphone, ini bikin puas. Poco F5 ini juga punya fitur Dolby Atmos dan juga udah dual speaker. Speaker utamanya di sisi bawah dan speaker satunya lagi di sisi atas, di mana kualitas speakernya tuh berasa cukup tebal. Tapi tetap aja sih bassnya nggak berasa kalau dengerin musik langsung dari speaker HP-nya. Sementara untuk sensor keamanan, walaupun layarnya udah kelas AMOLED, sayangnya dia belum in-display fingerprint. Masih sensor sidik jari di samping. Nggak kayak HP flagship ya, yang sensornya udah di layar. Tapi saya lebih suka sensor di samping gini karena lebih gampang dijangkau sama jempol dan baca jarinya juga lebih cepat. Kalau mau jadiin HP ini jadi penunjuk jalan juga udah cukup mantep. Selain sensor GPS-nya akurat, fitur kompasnya bikin kita lebih mudah baca peta. Karena kita tahu kita sedang menghadap arah mana di peta. Sensor NFC-nya juga udah cukup sensitif dan bisa baca kartu e-money dengan lancar banget. Posisi sensor NFC-nya di samping kamera ya. Cuma sayangnya fitur NFC-nya belum multifungsi. Cuma bisa buat scan kartu dan pembayaran aja. Dan seperti biasa HP Xiaomi dan HP Poco lainnya, HP ini juga masih disediain infrared blaster di sisi atas. Yang bikin HP ini bisa jadi remote TV, remote AC, pokoknya bisa ngendalain banyak perangkat elektronik yang berbasis infrared untuk remote-nya. Pokoknya kalau urusan sensor udah lumayan berasa flagship. Untuk performanya juga ini berasa flagship banget, bahkan melebihi flagship yang harganya belasan juta tahun lalu. Flagship HP-nya Korea tuh ya, yang S Ultra itu, yang tahun lalu tapi bukan yang tahun sekarang. Ini performanya jauh lebih kenceng.
Padahal cuma pakai prosesor seri 7 dari Snapdragon, tapi ini seri 7 terbaru. Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang performanya bisa lebih ngebut dari Snapdragon 8 Gen 1. Poco F5 ini juga punya memori lega 8GB RAM atau 12GB RAM ya kalau yang punya saya. Dan kita masih bisa tambah lagi dengan virtual RAM hingga 7GB. Pokoknya urusan performa harian multitasking ini berasa fleksibel banget. Kalau buat main game, udah lancar banget. Kalau dipakai buat main game Mobile Legends ya, pakai settingan grafis maksimal semua, grafis ultra, terus refresh rate-nya juga ultra. Ini lancar stabil di 60 fps. Dan selama pemakaian ya, bodi HP itu nggak panas, cuma anget-anget nikmat aja. Yang kalau menurut data, suhu baterai itu stabil di maksimal 42 derajat aja. Nih, saya main pakai Poco F5 udah nyampe Mythic. Yang masih epic, minggir. Buat main PUBG Mobile, settingan grafis maksimal mentok di HDR Extreme, bisa stabil di 60 fps, nggak ada yang namanya drop frame, lancar banget. Kalau yang suka pakai gyroscope juga ini aman lancar gyroscope-nya. Enak banget dipakai buat mabar, bisa banget ngejar chicken dinner, yang penting mainnya bener. Dan selama main ya, lebih dari 30 menit, suhu baterainya nggak panas, cukup stabil kalau menurut data ya, di sekitaran 42 derajat. Nah, sementara kalau buat main Genshin Impact, game yang bener-bener bikin berat kuota ya. Soalnya kalau update game ini tuh 20 GB lebih. Ini saya main dengan settingan grafis mentok rata kanan semua. Awal-awal waktu main bisa 60 fps, tapi grafisnya nggak stabil ya, turun terus perlahan-lahan, tapi nggak yang namanya drop frame gitu, nggak perlahan-lahan turun terus. Dan akhirnya selama main stabil di 35 fps. Ini untuk settingan grafis mentok rata kanan ya. Dan ketika main udah cukup lama, di atas setengah jam, baterainya mencapai suhu 44 derajat. Dan dipakai main terus agak lama juga masih aman. Nggak panas HP-nya. Pokoknya kalau buat main game, performanya ini tuh bener-bener buas. Bener-bener bikin puas. Sementara kalau untuk daya tahan baterainya ya, ini cukup awet sih kalau menurut saya dibandingin dengan flagship-flagship lainnya. Karena waktu saya tes ya, di kondisi dalam ruangan, pakai internet Wi-Fi dan volume speaker 50%. Waktu dipakai buat main game PUBG Mobile, settingan grafis maksimal, selama sejam baterainya berkurang 18%. Dan kalau dipakai buat nonton YouTube selama sejam, baterainya berkurang sekitar 7%. Ya, baterainya nggak bisa dibilang awet sih kalau dibandingin sama HP-HP kelas harga 2 jutaan. Jauh lebih awet. Tapi kalau dibandingin sama HP-HP kelas flagship yang performanya kenceng, ini udah termasuk awet. Dan buat ngecharge-nya, ini juga udah super cepet. Udah berasa flagship lah pokoknya. Kalau pakai charger bawaannya 67 watt, dicas selama 15 menit udah keisi 48%. Setengah jam ngecharge udah keisi 83%, dan cuma butuh waktu sekitar 47 menit untuk penuh 100%. Udah lumayan ngebut kan ngecharge-nya. Ya walaupun nggak sengebut Poco F4 series, karena ini baterainya lebih gede. Dan kalau ngomongin storage ya, yang saya punya ini yang 256GB, sayangnya nggak bisa ditambah pakai microSD. Karena HP ini tuh menganut dual SIM card aja, nggak punya slot kartu microSD. Dan kalau kita perhatiin juga ya, slot kartunya ini udah dilengkapi seal karet yang mencegah debu dan cairan masuk. Tapi HP ini nggak tahan air ya, belum punya IP rating kayak HP flagship lainnya. Yang pasti, kalau cuma kehujanan dikit atau kecipratan, ini masih aman. Yang penting jangan diajak berenang aja. Nah, sementara kalau untuk kameranya, HP di kelas harga 5 juta ini punya komposisi kamera yang udah berasa mantep sih. Walaupun cuma punya triple kamera yang komposisinya kamera utama 64 megapiksel, udah OIS dengan buka lensa f1.8, ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makronya cuma 2 megapiksel. Ya kalau untuk kamera nggak kayak flagship ya, belum punya kamera optical zoom. Kamera makronya aja cuma 2 megapiksel. Padahal kalau HP kelas 5 jutaan lain ada loh yang punya kamera optical zoom, kayak Samsung Galaxy A72 misalnya. Sementara untuk kamera depannya juga masih 16 megapiksel aja dengan aperture sempit f2.5. Tapi kalau untuk fitur kamera ini udah termasuk komplit sih. Di bagian atas jendela bidik ada shortcut setting ya, termasuk kalau kita mau pindah ke kamera makro. Shortcut setting ada di sini semua, dan di bagian bawah jendela bidik ada 0,6 kali untuk pindah ke kamera ultrawide, 1 kali untuk kamera normal, dan 2 kali untuk 2 kali digital zoom, bukan optical zoom ya, digital zoom. Dan di sisi paling bawah ini ada mode-mode yang bisa kamu pilih ya, ada mode pro dengan settingan yang komplit banget, ada mode dokumen buat scanner, ada mode perekaman video yang bisa sampai 4K 30 fps, terus juga mode foto, mode potret, untuk efek bokehnya bisa kita atur ya, blurnya seberapa kuat. Terus ada mode malam di sini, dan kalau kita pilih more di sini kita bisa pilih mode 64 megapiksel, short video, panorama, mode vlog,
mode slow motion, time lapse, long exposure, dan kita bisa edit-edit juga untuk susunannya seperti apa yang kita suka. Nah, kalau foto udah jadi, bisa kita edit dan fitur editingnya tuh seru banget loh. Kita bisa hapus objek yang tidak diinginkan dari foto dengan fitur AI Erase. Jadi foto pemandangan bisa bersih dari penampakan yang nggak diinginkan. Dan kita juga bisa banget ganti-ganti kondisi cuaca dan waktu dalam foto yang udah kita ambil. Bahkan bisa bikin video pendek dengan fitur AI Sky. Ini keren banget sih. Dan untuk hasil foto kamera utama ya, tentu aja bagus untuk kelas harga 5 juta. Tapi belum termasuk istimewa. Pokoknya udah cukup banget sih bisa disombongin buat pamer di sosial media. Hasil fotonya tuh berasa detail dan natural untuk warna foto-fotonya. Nggak ngeblur karena udah stabil dan juga ngebut foto processingnya. Dynamic range-nya juga jalan banget kalau fitur HDR-nya aktif. Jadinya kalau kita foto membelakangi cahaya, hasil foto tetap terang dan background tetap kelihatan detail. Untuk foto mode potret juga udah berasa rapi dan berasa natural kayak pakai lensa tambahan di kamera profesional. Cuma untuk bagian blurnya tuh seringnya terlalu berasa terang, terlalu overbright. Ya kadang-kadang. Kalau buat foto-foto makro, bagus dan jernih sih kalau ngambilnya dengan jarak yang pas dan cahaya cukup. Sayang banget nih, HP harga 5 juta kamera makronya masih fix fokus aja. Jadi kalau jarak nggak pas, hasilnya ngeblur. Kalau untuk foto mode malam tentu aja udah cukup cakep ya hasilnya. Selain kameranya bagus, post processingnya juga mantep karena chipsetnya ngebut. Jadi hasilnya tuh bisa wah kayak gini. Bagian shadownya tuh kelihatan lebih terang dan minim noise. Sementara kalau untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya, selama di kondisi cahaya cukup, hasilnya akan memuaskan. Kalau kita foto selfie cahaya kurang, ya hasilnya juga berasa kurang, karena emang bukaan lensa kamera depannya sempit. Tapi sekali lagi ya, kebantu sama chipset ngebut yang bikin image processing-nya lebih bagus. Jadi hasilnya lebih mulus. Sementara untuk perekaman video, ini udah bisa banget diandelin buat bikin konten. Stabil untuk perekaman videonya. Ini perekaman video pakai kamera depan Full HD 30 fps. Kalau ngelihat langitnya ini kan agak-agak mendung ya, tapi ini segini nggak terlalu putih doang sih, masih kadang-kadang suka kelihatan ya detailnya. Jadi HDR-nya agak jalan dikit. Sekarang kita cobain untuk 60 fps gimana, stabil juga nggak kayak gini. Nah kali ini perekaman videonya Full HD di 60 fps. Untuk kamera depan dia tuh belum bisa 4K ya, dan kualitasnya kayak gini. Agak goyang-goyang ya kalau udah 60 fps, stabilisasinya mati untuk kamera depannya. Kalau Full HD 60 fps juga masih stabil juga, karena ini udah pakai teknologi stabilisasinya udah OIS ya, jadi stabilisasinya udah optik. Pakai buat jalan ini dipegang satu tangan aja. Jalannya juga buru-buru ya, karena kita lagi ada di lorong rumah sakit nih. Stabil banget kan? Mantap banget emang. Ini dia nih, perekaman video 4K. Kita pakai buat jalan agak cepat. Stabil ya. Keren banget sih kalau misalkan kondisi terang kayak gini kalau buat perekaman video. Nah, Poco dan Xiaomi aja nih yang bisa perekaman video pakai kamera makro. Cuman kualitasnya 720p aja dan ya gini kualitasnya. Geter-geter gitu kalau misalkan kita bergerak karena emang belum ada stabilisasi. Nah, kalau perekaman videonya malam-malam, ultra steady mode aktif kayak gini kualitasnya. Masih berasa geter-geter gitu ya. Tuh kayak gini kualitasnya. Jadi kalau kondisinya makin low light, makin berasa getarannya. Nah kalau ini perekaman video 4K ya, 30 fps, kondisi low light, kondisi malam-malam, subuh lah, subuh, habis azan subuh kita jalan ke masjid, kayak gini nih kualitasnya. Geter juga, tapi segini udah termasuk stabil sih. Dan Poco F5 ini udah pakai Android 13 dengan balutan MIUI 14. Udah dijamin juga bisa dapat update versi Android selama 2 tahun dan update keamanan hingga 3 tahun.
Jadi secara teori HP ini bakalan dapat update hingga Android 15 karena ini pada saat launching kan udah Android 13 ya. Android 14, Android 15. Untuk fitur tentunya banyak ya, walaupun kadang suka keganggu iklan. Kalau mau ganti-ganti wallpaper atau sekalian ganti tema HP, bisa langsung pilih-pilih aja di Theme Store bawaannya yang nyediain banyak pilihan. Nggak perlu bayar buat ganti gaya karena pilihan gratisnya juga udah banyak. Sayangnya untuk fitur Always On Display udah ada tapi cuma bisa 10 detik aja. Nggak bisa disetting hidup selamanya. Dan kalau mau bangunin HP cukup double tap kayak gini aja juga bisa. Nggak perlu repot mesti buka kunci HP. Pokoknya untuk fitur asik Android banyak di HP ini dan bisa kamu cobain sendiri ya. Yang pasti di kelas harga 5 juta, Poco F5 ini tuh istimewa di bagian layar dan bagian performa. Kalau bagian lainnya berasa biasa aja, karena HP lain di kelas harga setara juga bisa. Ya kira-kira segitu aja sih cerita saya mengenai Poco F5 ini. Udah tahu kan kelebihan dan kekurangannya di mana? Semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kita main Mobile Legends lagi. Push epic lagi. Azan maghrib, waktunya sholat.